Perkenalkan, nama saya Naimata Syafaela dengan NIM 213. Izin untuk mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus dari Bank Senturi. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu profil Bank Senturi. Sejarah singkatnya didirikan pada tahun 2004 melalui proses merger 3 bank, yaitu Bank CIC, Bank Denpak, dan juga Bank Piko. Lalu bergabung dalam program restrukturasi perbankan nasional pasca krisis moneter tahun 98. Tujuannya untuk menciptakan bank dengan struktur keuangan yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2008 diambil alih oleh LPS dan pada tahun 2009 berganti nama menjadi Bank Mutiara. Dengan visi yaitu bank nasional yang menjadi pilihan masyarakat dan misi memberikan yang terbaik untuk hasil yang optimal. Lalu yang selanjutnya itu tujuan dan sasaran perusahaan. Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas layanan keuangan, memperluas jaringan nasabah di sektor retail dan korporasi, meningkatkan pertumbuhan aset, peningkatan profitabilitas, memperkuat permodalan agar dapat bersaing dengan bank lain, dan yang terakhir membangun kepercayaan publik melalui kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen risiko yang sehat. Nah, gambaran umumnya, Bank Senturi ini menyediakan layanan perbankan komersial dan retail, termasuk simpanan, kredit, transaksi keuangan, dan jasa perbankan lainnya. Bank ini juga memiliki jaringan cabang yang lebih luas setelah penggabungan 3 bank sebelumnya. Nah, sejarah singkatnya, dan yang selanjutnya itu analisis SWOT atau kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya yang pertama, jaringan layanan hasil merger. Itu setelah penggabungan Bank CIC, Bank Denpak, dan Bank Piko, Bank Senturi memiliki jaringan cabang yang lebih luas dibandingkan bank kecil lainnya. Lalu yang kedua, diversifikasi produk perbankan. Bank menawarkan berbagai layanan seperti tabungan, giro, deposito, kredit retail, kartu debit, serta layanan treasury. Lalu yang ketiga, ada potensi skala operasional lebih besar. Merger memberikan peluang sinergi operasional, efisiensi biaya, serta integrasi teknologi. Dan yang terakhir, brand positioning sebagai bank modern. Pada masa awal berdiri, Bank Senturi memasarkan citra bank yang inovatif dan berorientasi pada layanan nasabah yang premium. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke kelemahan atau weakness. Itu yang pertama, tata kelola perusahaan lemah. Pengawasan internal tidak berjalan efektif, termasuk pelanggaran SOP perbankan dan manipulasi data keuangan. Lalu yang kedua, kredibilitas manajemen rendah. Manajemen melakukan praktik tidak transparan, termasuk aliran dana tidak sah dan juga pelanggaran prinsip kehati-hatian. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada deposito berjangka besar. Struktur pendanaan bank tidak sehat karena terlalu bergantung pada dana jangka pendek dengan bunga yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada sistem pengelolaan risiko tidak memadai. Tidak ada mitigasi yang cukup untuk risiko likuiditas, risiko kredit, maupun risiko operasional. Lalu yang terakhir, reputasi publik buruk. Setelah skandal ini muncul, kepercayaan nasabah turun drastis dan mendorong terjadinya rush money. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yaitu yang pertama, pasar perbankan berkembang pesat. Munculnya kebutuhan pembiayaan UMKM, digital banking, dan layanan keuangan modern pasca krisis 98. Lalu yang selanjutnya ada dukungan kebijakan pemerintah. Program konsolidasi bank membuka peluang penguatan modal dan dukungan regulasi. Lalu ada pertumbuhan kelas menengah, memberikan potensi nasabah baru untuk produk tabungan, kredit, dan layanan wealth management. Lalu yang terakhir ada kemajuan digital banking yang memungkinkan efisiensi layanan, penurunan biaya operasional, dan peningkatan customer engagement. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threats, yaitu yang pertama persaingan ketat. Persaingan ketat dengan bank-bank besar lainnya seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI yang memiliki reputasi, modal, dan basis nasabah yang jauh lebih kuat, sehingga persaingannya menjadi ketat. Lalu yang selanjutnya ada regulasi perbankan yang lebih ketat. Setelah skandal keuangan global 2008, standar Basel menuntut modal kuat dan kepatuhan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada volatilitas ekonomi global. Pada krisis 2008 memperburuk ketahanan bank dengan struktur modal yang lemah. Lalu yang terakhir, potensi penarikan dana besar-besaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti permasalahan dari Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ini terjadi akibat kombinasi faktor-faktor kritis yang menyebabkan krisis likuiditas parah yang semakin diperburuk oleh keuangan global pada tahun 2008. Nah,
Yang pertama itu ada krisis likuiditas. Bank Senturi mengalami krisis likuiditas parah yang menyebabkan bank tidak mampu memenuhi penarikan dana nasabah pada tahun 2008. Lalu yang kedua, manajemen internal yang lemah, termasuk pengelolaan dana kredit yang tidak sesuai standar, pelanggaran SOP perbankan, dan manipulasi data keuangan. Lalu yang selanjutnya ada pelanggaran regulasi, yaitu kepatuhan regulasi yang lemah ditandai dengan pelanggaran aturan perbankan serta manipulasi laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada investasi berisiko tinggi. Investasi yang tidak sebanding dengan kemampuan finansial bank, termasuk produk investasi yang ilegal seperti Antaboga Senturi Bank yang tidak terdaftar di Bapepam LK. Nah, dampak dari krisis ini adalah krisis ini diwarnai dengan ketidakmampuan Bank Senturi dalam memenuhi kewajiban clearing, menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan serta praktik manajemen risiko perbankan. Akibatnya kepercayaan nasabah turun drastis dan mendorong rush money. Nah, penyebab utama kegagalannya yaitu yang pertama ada manajemen internal tidak efektif, yaitu pengelolaan dana dan kredit tidak sesuai standar, lalu pelanggaran SOP perbankan, manipulasi data keuangan, serta praktik tidak transparan dalam pengelolaan bank. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan eksternal yang kurang optimal. Itu kurangnya pengawasan dari otoritas keuangan, masalah tidak terdeteksi dari awal, lalu lambatnya respons terhadap potensi risiko, dan komunikasi yang kurang antara bank dan otoritas. Lalu yang selanjutnya ada kepatuhan regulasi lemah, yaitu pelanggaran aturan perbankan, manipulasi laporan keuangan, pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian, serta tidak memenuhi kewajiban clearing. Lalu yang terakhir ada investasi berisiko tinggi. Investasi yang tidak sebanding dengan kemampuan finansial bank, lalu juga peminjaman yang tidak diawasi dengan baik, lalu portofolio investasi yang terlalu komisional, dan yang terakhir risiko likuiditas yang diabaikan. Nah, setelah semua kasus ini atau kegagalan Bank Senturi itu membuat pemerintah memutuskan untuk bailout, yaitu jumlah bailoutnya setara dengan 6,7 triliun. Nah, jumlah bailout yang signifikan untuk menstabilkan sistem keuangan nasional. Alasan di bailout itu untuk mencegah dampak sistematik terhadap stabilitas keuangan nasional, lalu mencegah bank run, lalu melindungi kepentingan nasabah dan jaminan simpanan, lalu yang terakhir mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Jadi dari kasus ini tuh karena saking membludaknya dan kontroversial, itu membuat kepercayaan publik terhadap perbankan itu menurun. Jadi untuk mencegah itu, pemerintah memutuskan untuk bailout dengan jumlah 6,7 triliun. Nah, selanjutnya ada kontroversi yang terjadi, yaitu karena pertama proses bailout dianggap tidak transparan, lalu dugaan menguntungkan pihak tertentu, lalu tidak adanya analisis risiko yang jelas sebelum bailout, dan yang terakhir tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah. Lalu kesimpulan dan pembelajarannya adalah kasus Bank Senturi merupakan cerminan nyata dari kegagalan manajemen internal yang berdampak pada struktur modal yang lemah, lalu lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, praktik operasional yang tidak sesuai standar perbankan, lalu ketergantungan pada sumber daya yang tidak stabil, dan kontroversi terkait keputusan bailout sebesar 6,7 triliun yang dianggap tidak transparan. Nah, pembelajaran dan saran yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko. Bank perlu mengelola dana secara lebih hati-hati, transparan, dan sesuai standar dengan penerapan pengawasan internal yang lebih kuat. Lalu penguatan pengawasan eksternal. Sistem pengawasan oleh otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS harus diperkuat agar potensi pelanggaran atau risiko keuangan dapat terdeteksi lebih cepat. Lalu yang selanjutnya ada transparansi dalam kebijakan pemerintah. Proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk bailout harus dilakukan secara transparan berdasarkan analisis risiko yang jelas. Lalu yang terakhir, regulasi ketat untuk produk berisiko tinggi. Regulasi mengenai produk dan investasi berisiko tinggi harus diterapkan secara ketat dengan pembatasan yang jelas. Nah, jadi kasus Bank Senturi ini mengajarkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.